Kan tidak bisa membatalkan, menghalangi Aris Kadir ini. Dari sudut materi juga menurut saya dia cukup kompeten, samalah dengan Innocentius lah ya, kompetensinya. Tapi dari sudut etik nampaknya menimbulkan pertanyaan, kok bisa begitu caranya? Orang sudah diumumkan sebagai pengganti, bahkan konon sudah ada surat-surat resmi itu, tiba-tiba dibatalkan hanya beberapa hari sebelumnya. Nah itu tetap menimbulkan pertanyaan publik, meskipun secara prosedural itu urusan DPR lah ya. Kita kan selama ini kalau DPR ngangkat itu kan tidak pada urusan sah tidaknya, karena kalau urusan sah itu pasti bisa dicari cara untuk sah kan gitu. Tapi secara etis dan politis menimbulkan tanda tanya. Ya sudah, sebab itu kita tunggu aja perkembangan. Itu akan mempengaruhi marwah dari MK sendiri nggak sih Pak nantinya? Ya tentu dong mempengaruhi wajah MK. Ya, tetapi memang konstitusinya kan mengatakan 3 orang dari DPR. Nah dari DPR itu dulu idenya memang dari luar. DPR hanya memilih orang ahli gitu yang dari luar sekalipun. Dan itu kan dulu banyak ya, ada Pak Guna, ada Pak Haryono, dan macam-macam. Tetapi memang keharusan dari luar itu tidak ada. DPR memilih sendiri tidak sah kalau secara prosedural ya. Kita kan bicara prosedur, lalu bicara kapasitas, lalu bicara etik dan politis. Itu aja ya. Kalau terkait kepentingan kan juga pasti yang sesuai dengan kepentingan DPR. Nah kalau ketika sudah masuk ke MK, apakah ada sistem yang sudah dibangun sama MK itu untuk menghalau kepentingan itu? Kalau adanya ada, undang-undangnya ada tentang kemerdekaan hakim, kebebasan, kemudian kemerdekaan, imparsialitas, kelembagaan itu kan sudah ada jaminan baik di dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun di berbagai kode etik internasional. Ada 9 kode etik ya internasional yang disahkan oleh PBB, antara itu Benler kan, itu Benler Principles itu kan dipakai. Nah itu kalau aturan, tapi kan kita tidak tahu juga lobby-lobby yang bisa terjadi di belakang meja, dan itu lalu terkait dengan integritas personal, dan kita bisa sulit mendeteksi itu kecuali sudah menjadi ledakan seperti yang terjadi tahun 2023. Cukup itu ya. MK kira-kira bisa nggak menghalau narasi supaya tidak? Nggak bisa, MK tuh nggak bisa menghalau orang masuk karena dia hanya menangani masalah berdasar pengaduan. Ini kan dan pelanggarannya etik. Kan belum ada nih pelanggaran etiknya, bukan di hakimnya ini, di politik dan etikanya itu kan dengan masakan di DPR itu bukan urusan yang baik. Kecuali nanti terjadi pelanggaran. Maksudnya untuk meminimalisir lobby-lobby atau apa yang di dalam itu? Ya mudah-mudahan, tapi ya susah ya. Kita punya prosedur yang terbuka untuk itu kan. MK itu kan harus masuk nunggu peristiwa yang diadukan. Itu. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.